Saudara, Partai Nasdem jadi partai pertama yang mendeklarasikan calon presidennya, bakal calon presidennya. Dan ini menuai beragam reaksi karena keputusan ini diambil saat Nasdem masih duduk sebagai koalisi pemerintahan atau pendukung pemerintahan. Dan belakangan politik semakin berdinamika ketika ada kabar, ada yang berupaya untuk menggoyang koalisi perubahan. Benarkah demikian? Bagaimana juga Partai Nasdem menanggapi dinamika politik yang terjadi jelang Pilpres 2024? Saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pak Surya, terima kasih sudah bersama Niluh, Pak Surya. Terima kasih. Pak Surya, kabarnya barusan habis bertemu dengan Pak Luhut. Berkaitan dengan politik yang dibahas? Ya, pasti ada kaitannya. Kaitannya apa yang menjadi perbincangan yang boleh kita tahu? Ya, mungkin banyak hal yang kita bicarakan, tapi concernnya satu sama. Apa itu? Menjaga stabilitas. Menjaga stabilitas. Ya. Ada yang tidak stabil belakangan, Pak? Ya, enggak, justru kita sama-sama punya concern bahwasanya ini sudah merupakan satu anugerah yang kita miliki sebagai satu bangsa. Di bawah administratif pemerintahan yang ada ini, untuk mampu melanjutkan terus pembangunan atau roda administratif pembangunan yang dijalankan, karena sudah masih tersedianya stabilitas. Pak Surya, tanggal 2 kemarin ada pertemuan parpol pendukung pemerintahan. Nasdem tidak hadir di situ. Pak Presiden juga menyampaikan statement yang menyebut sepertinya sudah punya rumah sendiri, begitulah kalau saya bahasakan ya. Anda sendiri bagaimana melihat hal itu, Pak? Ya, saya bisa menerima pikirannya Presiden Jokowi kalau memang melihat saya dalam arti kata dalam kapasitas sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintahan yang belum exit ya, yang masih ada, ya kan, belum pernah dibicarakan dan saling membicarakan untuk ada keinginan ya keluar dari koalisi pemerintahan itu. Anda masih merasa bahwa Nasdem ini belum meninggalkan Jokowi, Pak Presiden sekarang? Kalau dari subjektivitas dan objektivitas kita ya pastilah kita menganggap masih sebagai koalisi pemerintahan ya. Tapi kalau presidennya menyatakan dia sudah punya koalisi sendiri, itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif aja. Bagaimana kita berpikir positif dengan statement itu? Mungkin aja barangkali Presiden Jokowi tidak membicarakannya, bahwasanya dia mengharapkan kita untuk menjalankan peran kepiaran pemerintah yang ada di koalisi di luar pemerintahan. Itu kalau positive thinking. Kalau negative thinking kita berpikir ya ini kenapa ya ini orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran yang menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri. Jadi tergantung kita sekarang. Mau berpikir yang positive thinking atau yang negative thinking. Kalau Pak Surya maunya melihat saya positive thinking aja. Positive thinking saja. Jadi Nasdem masih sangat loyal dengan pemerintahan. Kenapa, Pak? Di tengah sekarang ini dinamika politik sudah luar biasa sekali. Semua sudah membentuk koalisi menuju Pilpres. Ya, komitmen yang kita hargain dan kita mau konsisten di sana. Kenapa kita ngomong kita ingin mendukung pemerintahan Jokowi ini sampai tahun 2024? Kita sudah bicarakan itu. Itu hanya amat sangat terpaksa oleh satu situasi yang tidak mungkin dihindarin oleh Nasdem. Baru Nasdem menyatakan, ya. Tapi ketika keputusan Nasdem untuk membentuk koalisi sendiri, menghadirkan capresnya sendiri, itu kan dianggap sebagai langkah Nasdem ingin keluar, begitu. Bagaimana, Pak Surya? Mungkin ini persepsi dan pandangan, pemahaman yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah? Ketika itu dianggap berseberangan misalnya? Siapa yang bilang berseberangan? Kalau berseberangan, kenapa ada yang namanya Gerindra berada dalam posisi pemerintah? Katakanlah yang namanya Golkar ada dalam posisi pemerintahan. PAN dalam posisi pemerintahan. Kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu, yang ada hanya siapa di sana? PDIP, Nasdem, itu pengusung-pengusung, tambah barangkali PKB, muncul ada Hanura, misalnya. Toh bukan Gerindra. Pada pemilu yang lalu, siapa Gerindra? Dia kompetisi pemerintah. Siapa PAN? Dia di luar pemerintah. Siapa juga yang namanya katakanlah di luar pemerintah. Nah, atas keinginan Nasdem bersama dengan Presiden Jokowi
Nah, kawan-kawan ini kita ajak untuk bersama-sama. Oke. Nah, kita sekarang sudah bersama. Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam, perbedaan demi perbedaan. Karena goal besar kita, Indonesia maju. Oke. Itu Progres cita-citanya. pembangunan yang berjalan terus-menerus, ya kan? Dan harapan Presiden Jokowi agar proses mengimplementasikan revolusi mental yang diutarakan oleh Presiden Jokowi itu bisa kita jalankan. Apa arti revolusi mental yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Ya, kita membangun perubahan yang berarti dengan cara dan sistem berpikir kita. Cita-cita Nasdem menuju ke sana. Sekarang ada koalisi perubahan yang dibentuk bersama dengan 3 partai politik lain. Sangat kuatkah? Solidkah koalisi perubahan ini, Pak? Tertinjau kita lihat, tergantung kita lihat dari perspektif apa, pandangan apa. Ada yang mengatakan koalisi ini relatif cukup memadai, ada yang mengatakan cukup kuat, ada yang menyatakan tidak ada arti apa-apa. Saya pikir tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar. Tapi Nasdem meyakini koalisi ini adalah koalisi yang tidak akan mudah digoyang. Mudah-mudahan. Tapi Nah, kalau- potensi menggoyang itu ada aja setiap saat. Saya selalu pernah menyatakan juga dengan wawancara saya dengan Kompas mungkin tahun yang lalu di tempat ini, perubahan itu sama dengan apa yang dikatakan oleh pepatah kuno dari Inggris sana, dari gelas ke bibir banyak hal yang akan terjadi Perubahan ada keniscayaan. setiap saat. Kenapa saya menanyakan itu? Karena belakangan Demokrat sepertinya gencar sekali didekati. Pertemuan politik dilakukan oleh kubu sebelah, koalisi sebelah. Anda masih yakin Demokrat tidak akan goyang? Saya menaruh selalu positive thinking dan keyakinan itu. Karena cuma itu modal saya sekarang ini. Tapi Anda sempat berbicara dengan Demokrat misalnya? Saya bicara dengan bahasa batin saya. Dari pembicaraan-pembicaraan yang awal, atas dasar kesepakatan yang kita letakkan bersama. Nah, kalau memang itu tidak kita yakini, dan ada kegoncangan perasaan dan hati kita, wah, kita akan kehilangan modal besar untuk melanjutkan etape perjuangan ke depan. Ya. Karena kalau sampai Demokrat misalnya goyang, tergoda dengan di sebelah, artinya kan bisa jadi sulit, harus mencari koalisi baru gitu untuk koalisi perubahan ini. Saya selalu percaya, memang tidak mudah untuk meletakkan sebuah niat baik untuk membawa suatu rencana-rencana baik. Itu tidak mudah. Nah, disitulah tantangannya. Tapi itulah sebenarnya yang harus kita pilih sebagai pilihan utama. Tapi Pak Surya, kalau Anda membaca apa yang kemudian terjadi belakangan, dinamika yang muncul, misalnya salah satu partai koalisi Anda juga terus digoda, didekati, apa sih yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Menggoyang koalisi yang sudah ada? Nah, jawaban yang paling sederhana dan common sense kita, karena dia berharga. Cuma nggak ada harga, untuk apa diganggu? Karena dikhawatirkan. Karena ada sesuatu yang diperlukan. Coba kita tidak punya values, tidak punya harga, siapa yang mau datang? Atau jangan-jangan ada yang ke Nasdem juga lagi mencoba untuk menggoyang koalisi ini lewat Nasdem? Nah, Nasdem ini memang mungkin saja kurang menarik, nggak ada yang datang untuk ganggu-ganggu. Dia kurang menarik. Masa tidak ada yang datang ke Pak Surya? Nggak ada. Nggak ada, benar-benar saya jujur pada Anda. Ini paling unik. Kenapa nggak datang ke Nasdem? Saya pikir ini daya tawarnya Nasdem rendah sekali. Daya tawar Nasdem rendah atau tidak ada yang berani menggoda Pak Surya? Nah, saya pikir mungkin daya tawar yang belum kurang menarik. Ya. Di tengah situasi seperti ini, tentu Nasdem tidak berdiam diri dong. Pasti ada manuver yang kemudian dijalankan juga untuk menguatkan koalisi ini karena sudah punya calon presidennya. Apa yang dilakukan Pak sekarang Nasdem? Segala ikhtiar apa saja sepanjang itu memang tidak merusak seluruh tatanan dan sistem yang kita katakan tadi, menjaga stabilitas nasional kita. Narasi-narasi yang hanya membenturkan kita satu sama lain. Oke. Kalau bisa dihindarkan. Oke. Itu yang terjadi sekarang menurut Anda? Ada yang coba membenturkan satu sama lain? Sejauh ini bagus, kecuali para pengamat aja, memang hak pengamat. Ya. Mau bilang A, B, C, D, E, dan sebagainya. Dan menurut saya itulah fungsi pengamat. Pak Surya, Anda yakin bahwa koalisi perubahan ini solid, sudah pasti mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Kemudian yang menjadi tanda tanya selanjutnya adalah siapa sih calon wakil presidennya? Kemarin sudah disebutkan oleh Nasdem juga, ada 5 nama yang sudah dikantongi begitu. Dan ada kejutan, apa sih? Siapa Pak?
Sepanjang yang saya tahu bahwasanya dari sejak awal mendeklarasikan Bung Anies Baswedan telah menyatakan hak privilege untuk memilih calon wakil presiden itu ada di tangan Bung Anies. Tapi Bapak sebagai ketua umum pasti juga tahu nama-nama itu. Sejujurnya kalau Anda mau tanya pada saya nggak tahu. Tidak tahu namanya itu Nggak siapa? ada. Ya, kita yakin calon presiden kita tentu lebih memahami itu. Tapi kalau Anda berpikir atau menginginkan begitu dari dalam koalisi yang lahir sebagai wakil presidennya atau dari luar? Uniknya pemahaman dan pemikiran Nasdem, dia tidak lagi terkotakkan, terpisahkan oleh apakah calon ini calon dari internal atau eksternal partai. Kita mau pilih putra-putri terbaik anak bangsa ini. Anda tidak punya keinginan siapa begitu, yang saya inginnya? Ya tentu kita akan mengambil berbagai referensi. Tidak terlepas daripada aspek pendekatan lembaga-lembaga survei yang ada. Ini sudah tersedia metodologi aspek pendekatan yang menurut saya nilai saintifiknya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi bakal calon wakil presidennya ada di nama-nama yang muncul dalam survei? Saya pikir nggak terlalu jauh juga ya pikirnya. Karena disebutkan sesuatu yang wah, seseorang yang wah yang akan memberikan kejutan gitu. Ya kita anggap saja itu adalah dalam rangka untuk menambah motivasi. Ya. Apakah koalisi perubahan juga mau menambah koalisinya, mau menambah partai lain untuk masuk di koalisi perubahan? Kalau saya ditanya pendapat saya, kita tidak perlu memaksakan itu. Kalau ada yang bertambah tentu kita syukurin. Oke. Kalau nggak ada yang kenapa rupanya? Nggak ada masalah kan? Batas parliamentary threshold, presidensial threshold telah kita cukupin. Kita jalan aja. Oke. Menambah koalisi oke saja. Bagus. Baik. Berpindah koalisi tidak mungkin. Berpindah koalisi, kalau ada yang berpindah, itu memang sudah sesuatu sebagaimana yang kita harus hadapin. Tapi Nasdem tidak mungkin pindah koalisi. Rasanya bagaimana menurut Nilu? Kalau Nilu rasa barangkali Nasdem ini model-model ketua umumnya begini gampang pindah koalisi, ya barangkali saya akan katakan ya mungkin saja. Apa yang ingin Anda sampaikan ke publik? Banyak yang mengkhawatirkan jangan sampai kontestasi politik di Pilpres 2024 kembali lagi memecah belah masyarakat. Salah satu misi besar Nasdem justru menjaga itu jangan terjadi. Sia-sia apa yang dilakukan oleh Nasdem ini. Di tengah-tengah kesimpang siuran, ketidaksamaan, melihat sudut pandang yang ada terhadap pikiran-pikiran Nasdem. Tapi satu niat baik Nasdem, satu tekad Nasdem. Ini bangsa kita sendiri. Yang keutuhannya harus kita jaga bersama. Kepentingan nasional ini harus di atas kepentingan partai. Di tengah-tengah kita saling tidak mempercayai satu sama lain. Bahkan niat baik pun sudah tidak kita yakini. Saya hanya ingin mengharapkan dan mengajak kita semuanya, jangan pernah menyerah. Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, sudah berbagi informasi juga. Sehat selalu Pak Surya.